Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Elvira dengan NIM 1904-2024. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengembangan tim kerja. Ada 5 tahapan dalam pengembangan tim kerja, yaitu yang pertama, forming atau pembentukan. Tahap untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Situasi ini adalah situasi yang tidak aman dan berhati-hati dengan mudah menunjukkan sikap aktif dan pasif. Misalnya, sikap aktif dilihat saat mencari peran dalam kelompok. Penghargaan terhadap peran ini yang dilakukan oleh anggota lain dalam kelompok tersebut dikenali dari kehadiran seseorang dan penerimaan terhadapnya ke dalam kelompok itu. Yang kedua, storming atau curah gagasan. Tahap curah gagasan dicirikan oleh perilaku-perilaku berikut. Para anggota kelompok mulai menunjukkan gaya aslinya. Ketidaksabaran yang terus meningkat akan muncul ke permukaan akibat sedikitnya kemajuan yang dicapai. Para anggota akan saling masuk ke daerah anggota lain, dan hal ini akan akan muncul ketidaksepakatan untuk umum tentang proses, tugas, dan tujuan keseluruhan tim tersebut. Yang ketiga, norming atau penormaan. Tahap pembentukan dan mengatasi masalah di tahap curah gagasan, tim akan menginginkan pengkajian ulang tentang kemajuan dan fungsi yang mereka kerjakan, karena anggota tim telah belajar mengatasi perbedaan di antara mereka dan konflik emosional sudah diredam. Mereka akan punya lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada tujuan mereka. Yang keempat, yaitu tentang performing atau bekerja tahap aksi. Tim yang bekerja adalah tim unit yang sangat efektif dalam memecahkan masalah, yang bisa meraih solusi dengan cepat dan bahkan bisa mendahului memecahkan isu-isu sebelum berubah menjadi masalah. Tahap ini hanya bisa dimulai ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa beberapa hal bisa diprediksikan, bahwa aturan hubungan antara anggota kelompok telah disetujui dan kelompok tersebut tidak perlu menegosiasikan apa yang sudah dibangun. Yang kelima, adjourning atau tugas akhir. Menyelesaikan tugas akhir dan mendokumentasikan upaya dan hasil. Saat beban kerja lebih berkurang, anggota individu dapat dipindahkan ke tim lain dan tim dibubarkan. Yang kedua, tentang sistem sosioteknologi. Sosioteknologi adalah bidang kajian baru yang berusaha melihat pengaruh evolusi teknologi dalam kehidupan sosial. Sosioteknologi adalah bidang studi yang menggunakan penemuan ilmiah tentang perilaku sosial dalam rangka hal perilaku atau hal positif. Sosioteknologi adalah ilmu yang merupakan relasi ilmu sosial dan teknologi. Hubungan antara teknologi dan masyarakat satu arah dan peran faktor sosial, budaya, dan politik dalam membangun teknologi. Yang ketiga, yaitu peningkatan mutu kekaryaan. Para ahli menggunakan 8 kategori sebagai kerangka untuk melakukan analisis tentang kehidupan berkarya, yaitu yang pertama, imbalan yang memadai dan adil. Bahwa imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan harus memungkinkan penerimanya memuaskan berbagai kebutuhan sesuai dengan standar hidup karyawan yang bersangkutan sendiri dan sesuatu dengan standar perubahan dan pengajian yang berlaku di pasaran kerja. Yang kedua, kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan sehat, ialah pekerjaan dan lingkungan kerja yang menjamin bahwa para pekerja terlindungi dari bahaya kecelakaan. Yang ketiga, yaitu adanya kesempatan untuk segera menggunakan dan mengembangkan kemampuan, ialah bahwa dalam kehidupan kekaryaan, pekerjaan yang harus diselesaikan memungkinkan penggunaan aneka ragam keterampilan. Terdapat otonomi, pengendalian atau pengawasan yang tidak ketat, karena manajemen memandang para bawahannya terdiri dari orang yang sudah dewasa. Sedianya informasi yang relevan dan kesempatan menetapkan sendiri rencana kerja, termasuk jadwal, mutu, dan cara pemecahan masalah. Yang keempat, kesempatan berkembang dan keamanan berkarya di masa depan. Bahwa dalam karya seseorang terdapat kemungkinan dalam kemampuan kerja yang tersedia kesempatan menggunakan keterampilan atau pengetahuan baru yang dimiliki. Kelima, integrasi sosial dalam lingkungan kerja. Melalui QEL dalam organisasi tidak ada tindakan atau kebijaksanaan yang bersifat diskriminatif.
Yang keenam, ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif. PWL menjamin bahwa dalam organisasi tidak ada pihak campur tangan dalam urusan pribadi seseorang. Yang ketujuh, keseimbangan antara kehidupan karyaan dan kehidupan pribadi. Memang benar bahwa dengan bekerja pada suatu organisasi, seseorang menyerahkan sebagian tenaga dan waktunya kepada pengguna untuk itulah ia menerima imbalan. Yang kedelapan, yaitu relevansi sesuai kehidupan kekaryaan. Jadi maksud di sini bahwa melalui program PWL setiap karyawan dibina agar memiliki persepsi dan tepat untuk berbagai aspek sosial kehidupan organisasi seperti tanggung jawab sosial perusahaan, kewajiban menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan berguna bagi masyarakat, kesadaran lingkungan, pembuangan limbah industri dan limbah domestik, pemasaran yang jujur, cara dan teknik menjual yang tidak menimbulkan harapan yang berlebihan, praktek-praktek dalam mengelola sumber daya manusia, partisipasi dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan ayoman, arahan, bimbingan dan bantuan pemerintah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.